Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, gengs, di channel Fik Horror. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kasus, lebih tepatnya bukan kasus ya, tapi perseteruan antara sang pesulap merah dengan seorang praktisi pengobat tradisional ataupun ahli goib. Bisa dikatakan seperti itulah ya. Nah, jadi si sang pesulap merah ini ingin membuktikan bahwa beliau ini bisa ataupun mengerti tentang hal-hal gaib dan bisa mengobati orang-orang yang terkena hal gaib juga. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk simak baik-baik di Fik. Kasus ini berawal dari salah satu postingan beliau yang bisa mengeluarkan santet dan sebagainya gitu kan, memindahkan benda santet ke benda yang lain kayak gitu kan. Nah, mungkin dalam pikirannya sang pesulap merah ini berpikiran bahwa kok bisa kayak gitu ya? Kok ada orang yang langsung percaya dengan hal-hal seperti itu? Dan yang ngerinya lagi, dan ini pengalaman saya sendiri, mungkin ada juga dari pengalaman kalian atau bahkan keluarga, ketika kita datang ke salah satu orang pinter ataupun dikatakan orang yang bisa lah ya. Nah, kita itu kan dalam keadaan butuh, kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan putus asa. Pernah nggak kalian? Nah, ketika kita datang, kepengennya kita kan beliau orang alim, beliau orang yang bisa, beliau orang yang makomnya berbeda gitu kan, karena beliau juga kan mengakui gitu bisa melakukan hal itu. Harusnya orang yang alim, orang yang lebih tahu dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu, kan harusnya lebih ngerti banget gitu tentang kemanusiaan ya. Kita harus membantu orang tanpa pamrih, dan itu emang diperintahkan di semua agama. Kita harus menolong orang yang lagi butuh, dan kita jangan membantu orang dengan embel-embel. Ngerti nggak maksud saya? Jadi gini, ketika kita membantu orang lain, orang tuh kan lagi susah, makanya dia itu pengen minta bantuan kita. Ya kalau kita bisa membantu dengan sesuatu yang kita bisa, yang bisa kita lakukan, ya udah kita bantu aja. Urusan pahala, urusan kelebihan ataupun sebagainya, yaitu urusan kita yang ngerasa bisa dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu, guys. Kebanyakan nih ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan, dan memang sering terjadi di mana-mana, sudah hal yang lumrah gitu, jadi nggak aneh. Ketika kita datang, kita disebut pasien nih, pasti ada mahar yang harus kita tebuskan. Sama aja kayak kita datang ke dokter dan kita harus membayar ataupun menebus beberapa obat gitu kan. Nah, sebenarnya saya sendiri orang yang paling, saya sendiri nih ya, saya sendiri paling menentang praktek seperti itu. Kenapa? Ketika kita sakit dan kita sudah datang ke orang yang memang spesialisnya, yaitu dokter gitu kan, dan ketika dokter menyatakan bahwa tidak ada apa-apa gitu, nah akhirnya kan rasa penasaran kita tuh kayak, kok bisa nggak ada apa-apa tapi terasa gitu. Nah, dan menurut podcast yang udah kemarin saya tonton, dan memang bagus juga itu kan, mengklarifikasi dan ada edukasinya juga di Om Deddy Kombuzer itu kan, sama pesulap merah, itu saya benar-benar mengapresiasi banget dan senang banget ketika beliau-beliau ini menyatakan bahwa ketika kalian dalam keadaan putus asa, ketika kalian dalam keadaan terpuruk, dan kita sudah melakukan hal yang kita bisa, kita tuh jangan langsung kayak alternatif ini gitu. Kan masih ada pikiran kedua, jadi kayak ada rencana second, rencana kedua gitu. Ketika kita di dokter yang satu ini divonis seperti ini, kita coba dulu datang ke dokter lainnya gitu. Dokter yang spesialisnya sama, mungkin ada perbedaan di antara keduanya. Karena kan dokter juga manusia. Dan ketika alat itu mendeteksi sesuatu, juga bisa jadi ada kerusakan atau kelainan di alat tersebut. Nah, makanya sebelum kita berasumsi bahwa oh ini santet, oh ini anu, oh ini. Nah, kita sebaiknya datang dulu ke rencana yang kedua gitu kan. Walaupun nggak disangkal ya guys, orang yang benar-benar bisa, orang yang memang mengerti hal itu ada gitu. Cuman terlalu banyak oknum nih ya, yang mengaku bahwa dirinya bisa, tapi ya gitulah, ngerti kan maksudnya gitu. Emang ada orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu seperti itu, ada. Cuman nih,
Saya di sini kasih beberapa contoh ataupun cara ya. Gini guys, orang yang bener-bener bisa. Ini menurut yang udah pernah saya tanyakan ke orang yang memang bener-bener menurut saya dia itu orang yang bisa dan mengerti. Nah, ini kayak gini guys. Orang yang bisa, orang yang mengerti hal-hal yang gak kasat mata, itu tidak pernah dirinya menganggap bahwa dia bisa. Ngerti nggak? Itu pertama. Karena pantangan bagi dia mengeluh-elukan ataupun mengakui bahwa saya ini bisa loh. Saya ini bisa. Nah itu. Apalagi dalam teknik pengobatan. Hati-hati guys, itu pertama. Yang kedua, ketika kita ingin menilai seseorang itu bisa apa enggak, orang itu spesial apa enggak, dilihat dari hari-harinya. Dia itu lebih dekat enggak sama Tuhannya, dia itu rajin enggak ibadahnya, omongannya kayak gimana, bisa dipegang enggak janjinya. Nah itu harus benar-benar jadi aspek pemikiran kita ya sebelum kita melakukan ataupun sebelum kita datang ke orang yang menurut kita bisa membantu gitu loh. Dan terkadang juga kalau orang memang udah putus asa ya gelap gitu loh. Jadi datang aja gitu, karena sudah termakan oleh isu-isu ataupun omongan banyak orang gitu yang saya udah pernah sembuh di sini, saya udah pernah kayak gitu guys. Jadi kita harus pintar-pintar. Jadi pertama, dia itu tidak pernah mengakui bahwa dirinya bisa, dan intinya selalu rendah diri lah, rendah gitu. Yang kedua, kita harus bener-bener tahu banget keseharian orang itu seperti apa. Ini kan untuk jaga-jaga. Nah, yang ketiga, nah ini nih yang paling banget mungkin semua orang tahu tapi saya juga nggak ngerti gitu. Kayak gini loh. Ini menurut saya dan memang udah pernah saya lakukan gitu untuk coba merespon ataupun survei lah gitu ke beberapa orang, termasuk guru-guru saya sendiri gitu kan. Orang yang memang deket banget dengan Tuhannya, menurut keyakinan masing-masingnya, dia bisa ataupun dia bakal punya makom tersendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Dan itu berawal dari ini nih kunci segalanya. Pengobatan apapun tidak akan pernah bisa tembus ataupun tidak pernah ada hasilnya kalau orang tidak punya ini. Kalian tahu apa? Keyakinan, keteguhan. Ketika orang bisa ngilang, ketika orang bisa melakukan hal yang gak mungkin, itu karena dirinya sudah tersuges ataupun teryakini bahwa dia bisa melakukan hal itu karena dalam keadaan tertentu, terdesak. Coba aja kalian. Ketika kalian sakit, ketika kalian pengen berobat ataupun itu ahli saraf dan sebagainya, ketika kita tidak yakin dengan apa yang sudah dokter itu lakukan sama kita dalam teknik pengobatannya, ya nggak bakalan ada hasilnya. Karena ketika kesembuhan itu mau datang, diri kita nolak gitu, nggak yakin. Maksudnya nggak yakin itu kayak kita, Allah kan gini, Allah sudah memberikan obat-obatan kepada diri kita sendiri, termasuk kepada muka bumi ini banyak obat-obatan di alam ini gitu kan. Tergantung kitanya mau apa enggak, tergantung kitanya mau berusaha apa enggak gitu. Nah, dokter ini termasuk salah satu kalau cek Sunda nama syariat gitu, jalan, salah satu jalan untuk kesembuhan kita gitu. Kalau kita tidak yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bakalan sembuh ya, nggak bakalan sembuh. Jadi intinya satu, yakin dulu. Nah, banyaknya orang yang datang ke orang bisa itu tanpa dia sadari, dia itu sembuh karena dengan keyakinannya sendiri. Contoh nih, ketika kita datang ke dokter, kita nggak yakin, dokter ini mah kayak gini. Tapi kalau kita datang ke orang bisa, itu di jalan aja kita tuh udah yakin, nih saya bakalan sembuh karena banyak banget orang yang sembuh. Nah itu, sembuhan itu akan datang ketika kita sudah yakin bahwa kita bakal sembuh. Intinya menerima gitu. Nah itu ciri-ciri yang ketiga, kalau orang yang benar-benar mengerti hal seperti itu, hidupnya, kesehariannya tidak akan pernah yang namanya jauh dari kata ibadah dan menyendiri guys. Hati-hati loh. Ini menurut saya ya, dan nggak, mudah-mudahan sih semua orang berpendapat sama gitu. Orang yang benar-benar mengerti tentang agama, orang yang benar-benar mengerti tentang ilmu yang tak kasat mata, itu hari-harinya akan jauh dari yang namanya harta, kemewahan dan dunia. Asli guys. Karena makom dia sudah merasa berbeda gitu. Saya sudah nggak butuh ini. Yang saya butuhkan ya yang saya jalani sekarang, karena dia sudah punya makom yang ternikmat, makom yang ternyaman, yang memang sudah dia pilih. Jadi kalau menurut almarhum guru saya gini, ketika orang dikasih pilihan itu kan ada dua, kamu mau kaya atau kamu mau jadi orang yang berguna. Ini tentang hidup ya, maksudnya kayak
banyaklah tujuan orang, tapi kebanyakan pilihan itu kan hanya ada dua, satu dua, iya apa enggak gitu. Nah ketika kita memilih dua, kamu mau jadi orang sakti atau kamu mau jadi orang kaya, itu pasti harus membuang salah satunya guys. Ketika kita menjadi orang sakti, ya jangan salahkan juga kalau kita jauh dari dunia kita gitu, karena kita sudah memilih ilmu. Dan ketika kita memilih dunia, ketika kita memilih kemewahan, ya jangan salahkan juga kalau emang kita tidak mengerti hal-hal seperti itu, karena kita sudah memilih hal itu gitu loh. Jadi ketika ada orang yang benar-benar bisa dan mengakui dirinya bisa, terutama mengobati orang, ya itu mah terserah kalian lah, kalian nilai sendiri gitu. Karena menurut saya pribadi enggak seperti itu. Orang yang benar-benar bisa mengobati dan membantu orang lain dalam artian mengerti hal-hal tentang seperti itu, terutama dalam hal pengobatan. Pertama, orang itu tidak akan mengakui bahwa dirinya orang yang bisa. Kedua, dia tidak akan jauh dari Tuhannya dan kesehariannya itu hanya ibadah dan dia hanya melakukan hal yang memang diperintahkan oleh Tuhannya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar bisa gitu kan. Dan yang ketiga, orang-orang yang benar-benar bisa itu dia akan jauh dari kata wah dan mewah. Jadi dia akan memilih hidup sederhana apa adanya, ya karena memang dia sudah tahu hidup itu apa sih gitu. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak gitu, udah terbuka gitu, makom sama hijabnya udah ngerti banget. Nah yang keempat, orang yang benar-benar bisa ataupun yang terakhir ya, yang ngerti hal-hal kayak gitu, tidak akan pernah bicara soal nominal. Asli, orang yang benar-benar bisa dan mengerti, ya dia ikhlas menolong orang dengan apa yang dia bisa. Makanya dia yakin gitu, insya Allah kamu minum ini sembuh. Perbanyak doa kamu, perbanyak ibadah kamu, dekatkan diri sama Tuhan, pasti itu yang dia omongin. Dan dia gak bakalan bertele-tele harus ada syarat ini enggak. Dan ketika kita nanya berapa Ki, dia langsung marah. Nah itu ciri-ciri orang benar-benar bisa. Jadi kayak nominal itu udah gak ada harganya di mata dia, karena yang dia incar kan saya ikhlas nolong kamu. Jadi mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa membawa pengetahuan dan edukasi kepada orang-orang yang memang sudah ragu ataupun putus asa dengan apa yang dialaminya. Pokoknya buat kalian semua yang sakit, yang memang lagi merasakan keanehan-anehan, cobalah dulu berpikirnya jernih gitu. Berpikir kayak, ya mungkin ini teguran dari Allah, mungkin ini teguran dari Tuhannya gitu kan, kenapa saya bisa sakit. Dan terutama ya kita harus jalan dulu ke dokter lah. Tuh, langkah pertama kita harus ke dokter dulu, coba dulu, ke dokter yang lain coba lagi. Kalau memang tidak ada salah satu dari dokter ini yang sama gitu kan keterangannya dengan apa yang kita rasakan, ya kita coba ke orang yang benar-benar alim, ke orang yang benar-benar mengerti dan jauh dari kata wah mewah. Kita bertanya baik-baik dan kita sharing aja baik-baik itu, ngobrol. Dan pasti yang dia bilang pun dari perkataannya itu tidak ada yang jauh dari kata ibadah. Dekatkan dirimu, minta maaflah kepada kedua orang tuamu, minta maaflah kepada orang yang merasa tersakiti oleh semua yang sudah kamu rasakan gitu. Nah, paham kan sampai sini? Nah, terus selanjutnya kita membahas tentang ilmu seperti itu. Menurut saya ilmu seperti itu memang ada. Apalagi tentang hal-hal gaib itu ada, orang yang bisa ada, cuman kebanyakan lalu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang tak bertanggung jawab. Dia mengakunya dari pesantren, dia mengakunya santri, yang padahal ya seperti itulah. Nah makanya harus hati-hati kita ya, harus cerdas-cerdas. Dan intinya di pembahasan kali ini kita sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa, kita sebagai orang biasa, bijaklah dalam menangani salah satu masalah. Coba jernihkanlah pikiranmu ketika kamu mendapatkan masalah. Ya pokoknya kita mendoakan aja lah, semoga masalah ini cepat kelar, cepat selesai. Tidak ada pihak yang merasa dendam. Kalau memang ada salah satu pihak yang merasa benar, semoga Allah selalu melindunginya dan semoga Allah selalu meridhoi jalannya, selalu meridhoi setiap langkahnya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia agar pikiran kita tuh lebih jernih lagi dalam menghadapi salah satu cobaan, dalam menghadapi setiap masalah, dan dalam menghadapi apapun penyakit yang sedang kita derita. Dan dari pihak yang mungkin merasa tidak benar, ya semoga Allah memberikan jalan kepada hati orang ini. Mudah-mudahan dia tidak melakukan hal seperti itu lagi dan memperbaiki kesalahannya. Oke guys, begitu aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mengedukasi seluruh kalian rakyat Indonesia yang saya cintai. Merdeka!
Bagi kalian yang suka sama video-video kita, jangan lupa like, share, komen, subscribe juga agar konten kita ke depannya bisa lebih berkembang dan bisa lebih baik lagi. Selamat bertemu kembali di video-video kita selanjutnya. Sehat buat kalian semua, sehat buat orang-orang yang memang hari ini ataupun kemarin sedang sakit. Saya doakan semoga dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat dari sakit yang sedang dirasakan. Oke guys, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.